Siapa? Siapa? Bowo ini melihat Pak Budi. Ini kan yang bos ternak itu, yang bos minta tanaman itu. Nah, pada saat itu Bowo benar-benar ketakutan. Ini kenapa? Nah, darah itu netesnya ini ke arah mulut. Masa iya? Ini semua darah dari bapak ini. Terus bapak ini. Nah, saat itu Bowo ini ngecek dia ini masih hidup apa enggak. Ternyata masih bernafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo, tentunya di channel Rawip. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Monggo silakan absen namanya siapa, kotanya di mana, biar saya kenal tambah deket sama kalian semuanya. Nah, ini pemberitahuan buat teman-teman yang tanya, yang baru gabung nih ya. Kemarin ada di DM Instagram masuk, di kolom komentar juga ada gitu kan ya. Ini kan nanya, Mas Rian ini ada 2 channel ya yang aktif terus gitu. Nah, ya. Biar kalian jumpa terus sama saya. Channel saya yang satunya, ini namanya Yoskai Official. Ini dia. Monggo yang baru tahu kalian bisa langsung subscribe ya. Kalian bisa langsung nonton ya. Oke? Nah, pastikan semuanya udah absen ya. Namanya jangan ketinggalan, kotanya jangan ketinggalan gitu. Karena bagi saya kalianlah semangat saya gitu. Di cerita kali ini kiriman dari subscriber, ini kejadiannya ini di daerah dekat-dekat Gunung Lawu. Dengar kata Gunung Lawu, sudah terbesit, wah di daerah itu terkenal pesugihan. Nah, ini ada salah satu kejadian di daerah tersebut. Ini tidak disamarkan daerahnya. Ini ada seorang pria tega mengkhianati istrinya. Ia selingkuh dengan seorang janda pirang. Wah, yang pintar berbisnis. Selain cantik, janda tersebut ini pintar berbisnis. Janda pirang tersebut di setiap malam tertentu ini selalu mengajak berhubungan badan. Si pria ini nggak nolak. Ternyata itu adalah syarat ritual pesugihan dari si janda pirang. Dukun dari si janda pirang ini mengatakan, "Mas, kamu tidak bisa menghindar." Bingunglah si pria ini tadi. Tapi jika kamu ingin selamat, bahkan kamu bisa menambah kekayaan, maka tumbalkanlah orang tersayangmu, yaitu istri dan anakmu. Si pria ini bingung, udah masuk perangkap ternyata dia ini. Tapi jika tidak, maka sebentar lagi kamu akan mati. Dan jika iya, maka segera tuliskanlah hari lahir weton dari istri dan anakmu. Dalam ketakutannya, pria tersebut ini tiba-tiba terbesit. Gimana kalau aku nulisnya ini dengan nama yang beda dan tanggal lahir yang beda juga? Sengaja disalahkan. Dia nggak tahu ini, ya kan? Akhirnya si pria tadi itu menuliskan dengan nama yang salah. Bukan asli nama istrinya, bukan asli nama anaknya. Begitu juga untuk tanggal lahirnya. Semua ini disamarkan. Apakah dengan merubah nama asli, tanggal lahir sampai dengan weton akan baik-baik saja? Atau kalian penasaran semuanya? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Nah, tokoh di sini pengirim ceritanya ini namanya Mbak Nurul, tidak disamarkan ya. Dan di sini suaminya juga tidak disamarkan, namanya Mas Budi. Gitu. Nah, mereka berdua ini mempunyai seorang anak perempuan. Anak perempuan mereka ini masih kecil. Ini namanya Tasya. Awalnya mereka ini tinggal di sebuah kota. Akan tetapi berjalannya waktu, Pak Budi mengajak keluarganya untuk pindah ke desa. Karena apa? Pak Budi ini bisnis tanaman, begitu juga bisnis peternakan. Pak Budi ini membeli lahan di daerah pedesaan. Keluarga yang penuh dengan cinta. Pak Budi selalu mengajak Nurul untuk jalan-jalan melihat perkembangan dari usahanya Pak Budi. Pak Budi juga merekrut
beberapa orang-orang yang ia percaya untuk mengelola bisnisnya. Akan tetapi, yang namanya bisnis, bisa dikatakan Pak Budi ini baru gitu. Baru memulai bisnis yang seperti itu. Awalnya ini bukan bisnis itu. Ini yang membuat Pak Budi ini nggak ngerti, nggak tahu. Ketika banyak pesaing, semakin turun usahanya Pak Budi. Karyawan satu persatu mulai hilang. Pak Budi bingung. Bu, kondisi Bapak kok seperti ini, Bu? Ya sabar Pak, namanya juga usaha. Iya Bu, tapi sebenarnya kenyataan Bapak ini semua pengen buat ibu dan anak. Bapak pengen membahagiakan ibu dan anak, Bu. Hidup di desa, penuh dengan cinta, sederhana, kecukupan. Tapi kok seperti ini ya Bu, bisnis Bapak? Lagi-lagi hancur seperti ini ya Bu. Ya kayak gitu memang adanya kok Pak. Ya Bapak harusnya belajar apa-apa mungkin. Ibu juga nggak ngerti soal seperti ini Pak. Ya Bu. Nah hingga pada akhirnya Pak Budi ini tanya-tanya ke teman-teman yang lain. Izin awalnya nih, Bu, Bapak coba tak ke kota ya Bu. Bapak pengen tanya teman-teman Bapak yang punya usaha seperti ini, tapi dia ini bisa nyuruh orang untuk menjaga bisnisnya. Nah ini Bapak yang udah secara langsung tinggal di sini kok malah kalah Bu. Ya silakan Pak. Baiknya Bapak bagaimana? Ibu nurut. Bu Nurul ini mengiyakan. Akhirnya Pak Budi pun datang ke kota. Tanya-tanya ke teman-temannya kan. Ya kan. 3 hari kemudian Pak Budi balik lagi. Balik lagi. Dan pada saat itu Pak Budi pun langsung mengerahkan beberapa karyawannya untuk merubah caranya. Ini dibuat kayak gini, ini dibuat kayak gini. Nanti untuk penjualan ini langsung seperti ini. Langsung seperti ini. Dipraktekkan langsung sama Pak Budi. Nah mulailah perusahaan itu nampak. Iya Bu, bener Bu. Ternyata bener sahabat-sahabat Bapak Bu. Tapi Bapak ini gak cukup sampai di sini Bu. Bapak harus nyari tahu lagi Bu. Biar perkembangan pesat Bu. Iya Pak. Tapi ya Bapak harus jaga diri. Kalau di luar, iya Bu, udah Ibu tenang aja. Nah, karena memang ada pembuktian, ini yang membuat istrinya Pak Budi memperbolehkan ketika Pak Budi ini keluar rumah. Pergi nih keluar kota atau mungkin entah kemana gitu, diperbolehkan gitu. Akan tetapi ya, ini yang istrinya lihat gitu, ini kok nggak ada perkembangan. Nah istrinya ini tanya sama salah satu karyawannya. Ini namanya Agung. Tidak disamarkan juga di sini. Tanya sama si Agung. Gung sebenarnya perkembangannya gimana? Ya masih utuh sih Bu. Saya juga kasihan sama Bapak. Loh. Tapi Bapak kok bilangnya udah mendingan. Kalau ngomong mendingan yo mending yang awal-awal ya Bu. Loh, kok kayak gini? Beneran Gung? Iya Bu. Justru malah kalau saya lihat Bu, Bapak ini salah bisnis Bu. Harusnya fokus satu aja. Kalau mau ternak aja. Di sini peternakannya Bapak ini lebih dari beberapa jenis hewan. Tumbuh-tumbuhan juga, akan tetapi karyawan kurang Bu. Ini yang menjadikan ya kacau lah Bu. Kok bisa kayak gitu ya Gung? Nah Pak Budi pun pulang. Pada saat Pak Budi pulang, Bu Nurul ini ngomong sama Pak Budi, Pak, Ibu tadi nggak sengaja ketemu Agung dan Ibu tanya. Kata Agung, bisnis Bapak ini kan hancur Pak malahan. Yang mana Bu? Enggak. Buktinya ya, tabungan Bapak ya, yang Bapak berikan kepada Ibu uangnya nggak kayak kemarin-kemarin lagi loh. Gitu? Iya sih Pak, cuma kok Agung bilangnya seperti itu. Wajar lah Bu, Agung kan nggak ngerti cara Bapak mengelolanya uang, Agung nggak ngerti. Ya, Ibu ikut prihatin aja Pak kalau memang itu benar adanya. Udahlah, Ibu udah tenang aja. Nah, akan tetapi ini sering sekali. Gitu, dikit-dikit dia bilang mau keluar kota. Dikit-dikit dia bilang mau keluar kota. Pak Budi sering sekali seperti itu. Nah, istrinya kan lama-lama curiga. Ini bener nggak sih? Keluar kota atau apa? Aku udah nurut loh ya. Pindah ke daerah seperti ini. Apa-apa serba sulit. Ya wajar namanya orang kota. Tiba-tiba pindah ke perkampungan, pedesaan di lereng gitu kan ya. Ini kan kaget. Yang biasanya ia mau beli apa bisa cepet. Ini harus
Oh, harus butuh waktu, harus menempuh jarak lumayan jauh. Lama-kelamaan, akhirnya istrinya ini kan nanya. Bu Nurul nanya, Pak, bukannya ibu nih mau tahu terus gitu ya Pak? Ibu mau tanya, sebenarnya kalau pas bapak pergi, ini sebenarnya kemana ya Pak? Loh, ya bapak nyari tahu toh Bu. Terus memasarkan bisnis kita. Kok ibu bilangnya kayak gitu sih Bu? Tanyanya kok kayak gitu, nggak percaya sama bapak apa gimana? Nggak Pak, ya aneh aja sih Pak. Soalnya kok bapak ini perginya pasti di hari-hari itu Pak. Ibu ngamatin kok Pak. Loh, bapak kan menyesuaikan Bu. Ya kan, bapak menyesuaikan sahabat-sahabat bapak ini, dia ini free-nya kapan. Kan bapak nggak bisa yang nentuin Bu. Terus Pak, kalau pas bapak ini tengah malam, kadang-kadang kita udah tidur semua, bapak ini keluar, terus bawa handphone, ini kemana ya Pak? Bu, tahu kalau di sini ini susah sinyal, kan harus keluar dulu, nyari sinyal dulu. Bapak yakin kok ke depan ya, ini nanti pasti akan dipermudah sama pemerintah. Telepon ini kita nggak perlu keluar-keluar ya, nggak perlu jauh-jauh, cukup di rumah. Ya tapi kan sekarang ini adanya kayak gini Bu. Iya Pak, maafin Ibu kalau Ibu ini cerewet atau apa-apa. Enggak cerewet. Tenang aja Ibu, nggak usah punya pikiran yang aneh-aneh mengenai apa yang dilakukan Bapak di luar. Intinya Bapak ini pengen sukses, dan hasil sukses Bapak ini ya untuk Ibu dan anak. Untuk Ibu dan Tasya. Ibu ngurusin Tasya aja sekolah. Justru Bapak ini nggak enak. Sedih lihatnya kalau Tasya ini harus jalan kaki jauh. Apa-apa, Ibu juga nganternya jauh. Tak suruh naik motor, Tasya malah senangnya gabung sama teman-temannya jalan kaki. Ya iyalah Pak, nggak enak Ibu Pak. Di sini orang pada jalan kaki semua kok Pak. Masa iya Ibu naik motor? Ya Ibu ngimbangin orang yang ada di sini lah Pak. Ya udahlah kalau kayak gitu Bu. Syukur kalau gitu. Bapak ini justru malah prihatin lihatnya. Orang ada motor kok, kecuali nggak ada motor. Nggak apa-apa Pak kalau itu. Cuma beneran Pak, Bapak di luar ini nggak yang aneh-aneh. Nggak Bu, tenang aja. Akan tetapi menurut Bu Nurul, ini tetap ada keanehan. Sampai dia ini lihat kalender. Ini pasti besok, terus besoknya lagi, ini jam sekian pasti Bapak nanti pamit keluar kota. Dah, ia sampai nulis. Ini nanti pulangnya di hari ini. Nah, kesananya lagi, dia pasti akan dilingkari tanggal kalender-kalender ini dilingkari. Kok setiap hari itu ya? Ada apa ya? Dan ternyata emang bener. Tepat sekali. Iya kok bener. Bu, Bapak pamit dulu ya. Lagi pas tanggalnya. Bu, Bapak pamit dulu ya. Akan tetapi, bisnisnya kayak gitu-gitu aja. Cuma, Pak Budi ini ngalir uang. Nggak tahu dari mana. Pas Bu Nurul ini tanya Agung, biasa aja Bu, usahanya Bapak. Ini mana yang bener? Tapi ada uang. Dikasih uang keluarga. Dikasih uang lagi keluarga. Nah, berjalannya waktu, hal seperti itu sampai 2 tahun. Tapi kehidupan mereka masih harmonis saja gitu. Nggak ada masalah apa-apa, nggak yang atau tiba-tiba berantem atau apa. Karena Pak Budi ini menunjukkan seorang bapak yang tanggung jawab juga. Seorang kepala rumah tangga yang tanggung jawab juga. Permintaan apapun dituruti. Hingga pada suatu ketika ada sebuah kejanggalan. Yang biasanya keluar rumahnya atau mungkin pergi ke luar kota atau sepamitnya Pak Budi itu di kalender tanggal-tanggal yang udah dibulatin gitu kan ya. Ini aneh. Ini Pak Budi keluar tidak di tanggal-tanggal tersebut, hari-hari tersebut. Lah, kok aneh? Kali ini beda. Ini nggak tak buletin. Harusnya bukan ini. Harusnya ini 2 hari lagi. Kok sekarang? Ada apa ini? Nanti kalau pas Bapak pulang tak tanyain. Ternyata ya, ini setelah ditunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari, istrinya telepon sampai istrinya ini keluar rumah segala macam, justru malah handphonenya nggak aktif. Istrinya kan kaget, bingung. Ini kemana Bapak? Sampai 1 minggu. Ya ampun, Bapak kemana? Nggak ada kabar sama sekali. Bingung lah. Anaknya si Tasya ini nanya ibunya, Bu, Bapak kemana ya Bu? Iya, ibu juga gak ngerti. Handphonenya gak aktif. Nah, ya ampun, aku mau minta tolong ke siapa? Sedangkan
Ini di perkampungan seperti ini. Nah, Bu Nurul ini nyari. Ketemulah Pak Lurah. Karena ada salah satu warga ini yang ngomong, Bu, mending lapor Pak Lurah aja, Bu. Biar diurus Pak Lurah. Karena apa? Ini karyawan kan pada nanyain uang gajian. Ini gimana? Tabungan ini udah tak bagi-bagi, ini nih masih tetap kurang. Bingung lah. Ngobrol sama Pak Lurah bilang, ya udah, nanti coba tak omongin ke warga. Dicari sama warga, nggak ketemu juga. Ini adanya di mana? Pak Lurah pun bilang, apa perginya ini ke kota, Bu? Kalau perginya ke kota, yuk kita bingung lah Bu nyarinya Pak Budi ini, Bu. Karena di warga nggak ada yang tahu. Iya sih Pak. Sampai pada akhirnya ini ke kantor polisi. Istrinya ini juga telepon-telepon ke temen Pak Budi yang istrinya ini kenal. Cobalah, dulu suamiku ini pernah telepon pakai handphoneku, nomor ini, ditelepon semua. Dan satu pun nggak ada yang tahu. Ini kemana? Nah, lama sekali Pak Budi tidak ditemukan. Pada suatu malam, ya kan, Tasya ini tanya terus gitu kan. Bu Nurul bilang, sabar nak, ibu juga udah kemana-mana untuk nyari bapak. Sabar ya nak. Iya Bu, bapak gimana ya Bu? Iya, udah tidur, udah jam 11 malam. Apalagi di daerah pedesaan ya, jam segitu udah malam banget gitu kan ya, nggak kayak di daerah kita. Apalagi itu kejadiannya udah lama banget. Nah, tak lama kemudian Tasya pun tertidur. Begitu juga Bu Nurul, udah kecapean kan, nyari terus gitu kan ya. Bu Nurul ini tidur, ini nggak berani bergerak. Nggak berani bergeraknya apa? Tasya, kepalanya ini ada di pangkuan Bu Nurul. Ini kalau aku gerak, Tasya bangun. Pasti nggak bisa tidur kayak biasa-biasanya. Nanyain bapaknya terus. Tak lama kemudian ada suara ketukan pintu. Dek, 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 dek. Siapa ya? Dek, dek, dek. Assalamualaikum. Tapi bukan suara bapak. Nah, Bu Nurul pelan-pelan geser kepalanya Tasya. Untungnya si Tasya ini tidak bangun. Bu Nurul ya, ini langsung membukakan pintu. Pada saat membukakan pintu, jegret. Ternyata yang datang ini Pak Lurah. Bu Nurul, saya mau beri kabar. Ada apa ya Pak? Pak Budi ketemu. Suami saya Pak. Bapak ya Bu. Ternyata Tasya ini kebangun. Ya nah, sini nak. Pak, terus suami saya di mana? Tapi maaf, saya mengambil keputusan yang terlalu cepat atau gimana ya Bu? Intinya saya mohon maaf. Iya Pak, suami saya di mana? Suami Ibu langsung kami bawa ke puskesmas. Karena apa? Ini nafasnya, ini udah terengah-engah waktu ditemukan Bu sama si Bowo. Di mana Pak? Aneh Bu, masa iya suami Ibu ditemukan di dalam keranda tempat pemakaman umum di daerah sini Bu, kampung sini. Masa iya Pak? Sejak kapan suami saya di situ dan ngapain dia ada di keranda Pak? Bu, makanya saya bilang ini kok nggak wajar kalau Ibu pengen dengar keterangannya, nanti Ibu ketemu sama si Bowo. Iya Pak, tapi saya pengen lihat dulu suami saya bagaimana keadaannya. Nah, akhirnya Bu Nurul dan Tasya ini langsung menuju ke puskesmas. Nah, di puskesmas melihat kondisi suaminya ini masih pingsan. Nggak bisa ditanyain apa-apa, nggak sadar. Ampun suamiku, bapak. Bowo ya, ini sudah didatangkan, akan tetapi tidak bersama Pak Lurah. Nah, Pak Lurah nyuruh anak buahnya, itu perangkat desa juga. Itu Bowo datang di situ, di puskesmas. Bu Nurul tanya kan, Mas Bowo ya? Iya Bu, saya Bowo Bu. Ceritanya kok serem ya Bu? Perangkat desa ya, ini anak buahnya Pak Lurah ini ngomong. Iya Bu, ini Bowo saya ajak ke sini biar cerita kalau Pak Lurah ini ada keperluan, kebetulan ada orang meninggal Bu. Ini kenapa Bowo akhirnya bisa menemukan bapak di dalam keranda Bu? Gimana Mas Bowo, kok ceritanya bisa kayak gitu? Iya Bu, jadi seperti ini. Nah, flashback nih ya, di mana Bowo ini menemukan Pak Budi. Nah, Mas April, kita tarik mundur ceritanya. Ini kronologi penemuan Pak Budi. Pada saat itu ya, ada seorang kakek ya, ini sakit-sakitan gitu. Nah, keluarganya ini udah disuruh ngumpul semua pada saat itu. Keluarganya disuruh ya kan, malam-malam pada ngumpul semuanya, saudara-saudara yang dari mana-mana ini pada datang ke situ ya, hingga pada akhirnya ya kan, saudara sudah berkumpul dan kakek itu meninggal. Nah, si Bowo ini biasa
disuruh ngambil keranda. Dia bertugas itu disuruh ngambil keranda. Nah, pertama dari perangkat desa ini dihubungi segala macam, ngumpul, barulah Bowo disuruh. Nah, biasanya di rumah Bowo ini ada teman-temannya gitu yang ikut tidur di tempat Bowo gitu kan ya. Ini tumben sepi banget. Adanya orang tua Bowo dan Bowo. Bowo ini masih remaja dia ini. Si Bowo ya, ini akhirnya diutuslah sama salah satu perangkat desa. Wo, segera diambil ya. Seperti biasa deket sama tempat pemakaman umum. Iya Pak, siapa? Lah itu si Mbah meninggal Pak? Iya Wo. Nah akhirnya Bowo pun karena memang di situ nggak ada bocah, pikir Bowo, udahlah aku sembari jalan ke sana, kalau ada bocah aku ajak. Karena udah tengah malam. Di daerah-daerah pedesaan seperti itu, ini udah malam banget gitu kan. Nah, Bowo jalan menuju ke makam. Gitu. Ini kok nggak ada bocah sama sekali. Sampai aku ini tiba di makam kok nggak ada bocah nongol. Duh, ngalamat ini. Bakalan ngambil satu persatu. Gitu kan. Oh, ada songro ini. Songro ini kayak gerobak yang biasa untuk dorong. Oh, ini dijadiin satu. Nanti yang susah-susah, aku minta bantuan keluarganya. Di situ untuk tempat nyimpen itu ada gubuk gitu. Nah sebagian ini ada tembok, sebagian ya atasnya ini separuh ini menggunakan papan-papan kayu. Nah Bowo ini yang pertama diambil ini kayak ember ya kan, gayung segala macem. Ini nggak ngelihat ke arah keranda awalnya. Cuma ketika dia mendorong songkro ya, mendorong gerobak itu mau ke tempat yang berduka cita gitu kan ya. Ini Bowo kaget. Kagetnya kenapa? Loh, kok ini ada tapak kaki banyak banget? Tapak kaki siapa lagi nih? Saat itu, ya, Bowo ini bawa senter. Nah, ini tapak kaki siapa lagi? Banyak banget di situ. Arahnya, ini ke tempat keranda. Loh, aku baru ngamatin ini. Aku tadi lewat sini. Apa udah ada ya? Ini siapa yang kesini? Udahlah. Ini tak bawa dulu ke sana. Dah, ya kan? Setelah naruh semua peralatan untuk memandikan jenazah, Bowo pun kembali lagi. Si Bowo ini ngajak salah satu keluarga yang dari kakek itu meninggal. Kita sebut saja namanya Kang Darman. Jadi Bowo biasanya manggil ini Kang Darman. Kang, bantuin aku Kang. Soalnya anak-anak nggak pada tidur di tempatku. Iya Bowo, tapi sebentar ya Bowo. Sebentar Bowo, sebentar. Nanti aku nusul langsung ke sana wis. Si Bowo akhirnya jalan dulu nih. Pikir Bowo, aku naruh songkro dulu. Gitu kan. Nah, Bowo ini sampai kan di tempat pemakaman umum. Pada saat itu songkro udah ditaruh ya. Bowo ini kaget. Bowo ini sampai merinding. Menuju di tempat keranda, ini ada taburan bunga banyak sekali. Taburan bunga ini ya, ini nggak masuk akal. Ini udah kayak disusun, nggak berserakan. Dan Bowo ini ngecek kan. Lah, apa ini? Dan di situ ada darah juga. Ini darah apa? Mamis, ini darah ini. Ini darah. Pada saat Bowo ini melihat ke arah kanan, Bowo melihat keranda ini ada di sebelah kanan Bowo. Bowo ini lihat ke arah keranda karena tetesan darah itu ini menuju ke arah keranda. Saat Bowo ini melihat ke arah keranda, Bowo kaget. Siapa? Bowo ini melihat Pak Budi. Ini kan yang bos ternak itu, yang bos punya tanaman itu. Nah pada saat itu Bowo benar-benar ketakutan. Ini kenapa? Nah darah itu netesnya ini ke arah mulut. Masa iya ini semua darah dari bapak ini? Terus bapak ini? Nah saat itu Bowo ini ngecek dia ini masih hidup apa enggak. Ternyata masih bernafas. Selama Bowo ini biasa ngambil keranda tengah malam, mau cuaca seperti apa, Bowo ini nggak pernah takut. Dan Bowo ini nggak pernah dikasih lihat makhluk apa gitu kan, makhluk yang tak kasat mata atau mungkin pocong atau nggak pernah. Baru kali ini ya, Bowo melihat ada manusia yang masih hidup, masih bernafas, ini di dalam keranda. Kok bisa di sini? Kok bisa di sini? Akan tetapi, ya, ini keranda ini kan memang belum ditutup, ya kan? Keranda ini belum ditutup dengan kain. Ini cara masuknya ini gimana? Nggak mungkin ini kalau satu orang. Dan ini orang lagi lelakon apa? Bowo bingung kan pada saat itu. Ini apa? Jangan-jangan di dalam ada apa-apa ini? Nah, memang ada ruangan lagi.
tempat itu ada ruangan-ruangan lagi kayak untuk naruh kainnya, terus kotak-kotak amal. Ada di situ, dibuka sama Bowo. Nah, kain hijau untuk penutup kerandanya, ini saat Bowo lihat, Bowo tambah kaget. Ini juga penuh dengan darah. Ini darah siapa? Darah apa ini? Bowo ketakutan pada saat itu ya. Bowo lari. Ketemu Kang Darman. Kang, tolong, kenapa? Ada apa? Kang, ada juragan itu, Kang. Yang dia ini bos tanaman. Ada di dalam keranda, Kang. Siapa? Pak Budi yang selama ini hilang. Iya bener, Kang. Loh, tadi kan kamu sudah ke sana ya, udah ngambil peralatan segala macem. Lah kok kamu balik lagi? Emang tadi kamu nggak lihat duluan? Kok kamu bisa baru ketakutan sekarang? Nah, saya belum ngamatin, Kang, karena kan ruangannya beda, Kang. Nah, kalau nggak percaya, lihat sendiri, Kang. Saya takut, Kang. Penakut kamu. Nah, pada saat itu Kang Darman ini karena memang penasaran akhirnya ke sana dan ternyata emang benar. Akan tetapi nafas dari Pak Budi ini lebih parah. Benar-benar harus ditolong. Kang Darman yang melihat ketakutan pada saat itu, ini langsung menuju ke rumahnya Pak Lurah. Nah, pada saat itu Pak Lurah ini mau ke tempat si kakek. Barulah Kang Darman ini ngomong, Pak Lurah ini ceritanya seperti ini. Nah, Pak Lurah kaget. Saat itu Pak Lurah ini ngecek dulu nih. Pak Lurah ngecek, Pak Lurah kaget. Lah, kenapa ini? Nah, karena ini masih hidup gitu kan ya. Ini butuh pertolongan. Pak Lurah ini langsung ngomong sama perangkat yang lain ya. Ini suruh ngambil mobil, bawa langsung ke puskesmas. Nanti kita tanya di sana kronologinya bagaimana. Nah, dibawalah ke puskesmas. Barulah Pak Lurah ke rumahnya Nurul. Nah, si Bowo ya kan, ini melanjutkan tugasnya. Nah, setelah mengabarkan ke Bu Nurul, ya, ini Pak Lurah ke tempat si kakek. Rencananya Pak Lurah, barulah nanti Pak Lurah ke kantor polisi, biar ada anggota yang mengetahui, biar ada polisi yang mengetahui berita tersebut. Nah, kenapa si Bowo ini disuruh datang dulu ke puskesmas? Bowo menceritakan semuanya. Bowo ketakutan dan flashback pun selesai. Seperti itu, Bu, ceritanya, Bu. Benar-benar mengerikan, Bu. Saya aja di situ merinding, Bu. Dan Kang Darman awalnya nggak percaya. Pas ke situ Kang Darman juga takut, Bu. Pak Lurah juga ngeri saat itu. Dan Pak Lurah mengambil jalan untuk cepat-cepat ditolong dulu. Keesokan harinya, ini udah pagi. Nah, dokter piket juga udah ngontrol. Dokter mengatakan harus dibawa ke rumah sakit. Itu untuk nafas sudah benar tapi belum sadar. Pak Budi ini belum sadar. Itu akhirnya dibawalah ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit. Di sini Nurul dan anaknya ini bingung. Ada apa dengan Bapak? Bapak kok bisa seperti ini? Bapak ini kenapa? Ini gak sadar-sadar. Nah, dokter yang meriksa gitu kan ya. Ini setelah di rumah sakit, ini bilang hanya nanti ya, Bu, nunggu hasil pemeriksaan. Ini sebenarnya sakit apa dan kenapa suami saya ini, Dok? Ya, mudah-mudahan suami Ibu baik-baik saja. Soalnya mulai dari darah segala macam, jantung, ini semua aman, Bu. Terus suami saya kenapa, Dok? Ya, coba nanti ya ada pemeriksaan lagi dari dokter yang lain. Ini kan ada dokternya masing-masing, Bu, untuk spesialis ini gitu. Jadi sabar ya, Bu. Lama, nggak ada jawaban. Hingga pada akhirnya Pak Lurah pun datang. Ada warga lain juga, gitu kan, jenguk. Bagaimana, Bu Nurul? Masih seperti ini, Pak. Nggak tahu, dokter bilangnya nunggu pemeriksaan, nunggu inilah, nunggu itulah, Pak. Saya bingung, Pak. Sabar. Salah satu dari perangkat ini ngomong, Pak Lurah, barangkali ya ini penyakitnya yang nggak wajar. Soalnya kan pada waktu ditemuin sama si Bowo, posisinya kan di dalam keranda. Nah, alangkah baiknya ya minta tolong ke siapa yang tahu akan hal-hal seperti ini, Pak Lurah. Oh, benar juga ya. Nah, Pak Lurah ini mendapatkan saran. Pak Lurah pun ngomong sama Bu Nurul. Bu, jadi ya saya ada kenalan. Anaknya masih muda, siapa tahu dia bisa membantu. Karena kan penemuannya Pak Budi ini nggak wajar, Bu.
Iya terserah Pak Lurah. Terserah Pak Lurah, saya bingung Pak. Masa iya suami saya ada di situ ketemunya. Saya bingung Pak. Terus penyakit apa? Dokter bilang nunggu pemeriksaan inilah itulah. Saya bingung Pak. Bantuin saya Pak. Iya Bu, sabar. Nah, akhirnya ya keesokan harinya Pak Lurah datang lagi. Ini belum sadar loh Pak Budi. Tapi masih bernafas. Untungnya ini masih hidup. Masih hidup, posisinya ini untuk masih hidup. Walaupun pas di tempat pemakaman umum itu tadi, di tempat keranda, ini bener-bener udah kritis. Dokter hanya mengatakan semuanya baik-baik saja gitu. Cuma ketika ditanya penyakitnya apa, lagi nunggu pemeriksaan seperti itu. Nah, datanglah Pak Lurah sama kayak orang pinter gitu, kayak dukun. Nah, kita sebut saja namanya Iwan. Masih muda orangnya. Kurang lebih ini masih 25 tahun. Nah, saat itu ya, Iwan ini sudah diomongin kan dari rumah, Wan, ini ada sahabat bapak, tetangga bapak ini seperti ini. Memang Iwan tinggalnya tidak di kampung itu, gitu, di kampung seberangnya lagi. Nah, ketika Iwan ngecek Pak Budi, Iwan langsung geleng-geleng. Pak, saya nyerah kalau yang ini Pak. Loh, kenapa Wan? Nah, Iwan menarik Pak Lurah. Iwan menarik Pak Lurah sambil bisik-bisik. Oh, Wan, tapi Wan. Iya, Pak. Daripada saya yang celaka, Pak. Bisa seperti itu, Wan? Iya, Pak. Ada apa ini? Kok Iwan nyerah? Pak, saya permisi dulu, Pak. Pak. Iwan pun langsung permisi. Lah, Bu Nurul kan bingung. Pak, itu Mas Iwan kok langsung pulang, Pak? Bukannya langsung mengatasi suami saya? Aduh, ini gimana sih? Kok bisa seperti ini, Iwan? Kok bisa langsung pulang gitu? Pak, tadi saya lihat Bapak bisik-bisikan sama Mas Iwan. Ini ngomongin apa? Iya, kok bisa Iwan pulang ya? Iya Pak, apa Pak? Apa Pak ngomong sama saya Pak? Biar saya tahu Pak. Jadi gini Bu, tadi kata Iwan pada saat udah lihat Pak Budi, ya Bu, udah mau nyoba ngatasi, Iwan mundurnya itu dia bilang kalau Pak Budi lelakon ilmu sesat Bu, ilmu hitam. Lelakon ilmu sesat, lelakon ilmu hitam? Iya Bu, keterangan dari Iwan seperti itu. Nah, kenapa Iwan ini tidak bisa ngatasi? Karena guru dari Pak Budi, yang Pak Budi panuti saat ini Bu, itu di atas Iwan. Dan dia ini masih melihat dari jarak jauh Bu. Dia masih ngontrol. Jadi kalau Iwan ini bantuin Pak Budi, Iwan yang diserang Bu. Nasib Pak, suami saya gimana Pak? Iya Bu, gini, Ibu kan juga warga saya akan sebisa mungkin untuk membantu. Ya nanti kita tunggu dokter bagaimana keselanjutannya. Ya, kalau nggak ada jawaban atau apa, mungkin jawaban menggantung segala macam, saya akan cari tahu lagi. Mudah-mudahan Pak Budi diberi kesembuhan. Nurul ini lagi nyari tahu mau minta tolong ke siapa lagi. Dan kebetulan ini ada saudaranya Pak Budi, ya, kita sebut saja namanya Pak Rizal. Ini telepon Nurul. Bunyilah, diangkat Nurul kan. Halo Mas Rizal. Gimana Dek? Kondisi Budi? Katanya seperti ini Mas, katanya seperti ini. Terus dipanggilin orang pinternya malah takut Mas. Aku padahal udah seneng kamu udah ngabarin ke keluarga kalau Budi ketemu. Tapi dengan cara yang seperti itu aku kok heran ya. Kok bisa, kok aneh seperti itu. Terus keterangan orang pintar gimana Dek? Ya katanya kayak gitu Mas. Dia nyerah karena Mas Budi ini lelakon ilmu kayak gitu Mas. Ilmu sesat dan gurunya ini lebih kuat. Yaudah, nanti Mas Rizal kesana sama orang pintar. Mas Rizal minta tolong sama seseorang, nanti tak ajak kesana. Iya Mas, tolong Mas, ya Mas, tolong. Nah keluarga udah pada datang belum? Iya Mas, satu persatu. Tapi aku bingung Mas, semuanya juga bingung Mas. Ketika aku tanya, mereka bingung Mas. Ya wes, sabar, nanti Mas kesana. Nah, perjalanan jauh nih Mas Rizal dari kota, gitu kan? Bawa orang pintar ke situ. Nah, orang pintar itu kita sebut saja namanya Pak Amir. Nah, ini Mas Rizal langsung persilakan Pak Amir. Monggo Pak Amir. Ini sesampainya di situ aja, ini tengah malam loh. Posisinya jam 11-an malam di rumah sakit. Pak Amir ngecek. Tunggu saja sebentar.
Ngobrol lagi. Pelan-pelan ngobrol ya. Loh, Pak, suami saya udah. Tak lama kemudian, tiba-tiba ini Pak Budi ini ngoceh, mulutnya ini ngoceh. Maafin saya sayang, maafin saya, ampun. Maafin saya sayang, ampun. Setelah itu nggak ngoceh lagi. Udah. Pak Amir ini meminta air putih. Minta air putih ya kan. Saat itu Pak Amir juga bilang, ya, mohon didoakan juga ya. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Duduk dulu. Pak Amir ini membisiki telinganya Pak Budi, ya kan, benar-benar tegang. Nurul ini melihat benar-benar tegang sambil berdoa. Tasya pada saat itu memeluk ibunya, ketakutan. Tak lama kemudian Pak Budi ini, ya, ini langsung bangkit. Ada ember nggak? Ada ember nggak? Pada saat itu Pak Amir ini minta ember. Mana ada ember di situ? Pada saat itu Pak Amir melihat bak sampah. Bu Nurul, itu bak sampah bisa dipakai? Iya Pak, nggak apa-apa dulu Pak, pakai dulu. Udah Pak Budi, muntah. Muntahlah si Pak Budi. Setelah muntah, ya, ini barulah Pak Budi ini bisa ngomong lega. Bu. Ini Bu Nurul langsung memeluk Pak Budi. Tasya, Bapak. Minum dulu, minum. Pelan. Ada apa dengan Pak Budi? Pada saat itu Pak Budi langsung kaget. Bu, kenapa Bapak di rumah sakit, Bu? Bu, kenapa Bapak ada di sini, Bu? Nah, Bu Nurul cerita semuanya. Orang Bapak ini ketemunya ini di dalam keranda kok, Pak. Hah, keranda? Pak Budi juga kaget. Kok bisa saya ada di situ? Diceritain semuanya sama Bu Nurul. Pak Budi kaget. Di situ Pak Budi hanya meminta maaf terus-menerus. Kalian nggak apa-apa kan? Kalian nggak apa-apa kan? Dipeluk lagi. Sebenarnya Bapak ini melakukan hal apa? Di sini Pak Amir ini ngomong sama Pak Budi. Pak Budi, alangkah baiknya ini cerita, biar saya juga bisa menangani apa yang dirasakan Pak Budi. Karena di sini energinya ini terus menyerang Pak Budi. Iya Pak, saya juga ngerasain badan saya benar-benar panas Pak. Ya, makanya Pak Budi cerita, biar istri dan anaknya Pak Budi selamat. Pak Amir, kenapa saya dan anak saya ikut Pak? Iya Bu, makanya biar Pak Budi cerita. Yang penting di sini saling tenang. Saya udah bisa lihat. Saling tenang, saling berdoa. Monggo Pak Budi, biar saya sembari mengerjakan. Pak Budi pun akhirnya cerita. Pertama Pak Budi minta maaf. Maafin Bapak Bu, maafin Bapak ya nak. Cerita aja gak apa-apa. Nah, cerita pun tarik mundur nih ya kan. Apa sebenarnya yang dilakukan Pak Budi di luar sana sehingga menjadikan Pak Budi ini tiba-tiba hilang. Dan ketika ketemu malah di dalam keranda. Mas April tarik mundur ceritanya. Flashback nih, ya kan. Pada saat itu Pak Budi memang benar pertama sering datang ke kota, tanya-tanya ke teman-temannya, dapat informasi, ya kan, di salah satu kota, ya kan, ini juga nggak begitu jauh sebenarnya. Ini ada seorang janda, gitu, ada seorang janda, dia ini punya bisnis banyak. Nah, Pak Budi ini langsung menuju ke tempat bisnisnya, ketemulah sama si janda itu. Nah, ketemulah sama si janda itu, akhirnya kenal. Nah, janda itu ini masih terlihat muda. Kita sebut saja namanya Lilis, karena harus disamarkan yang bagian ini. Kalau keluarganya Bu Nurul nggak ada yang disamarkan. Nah, awalnya Pak Budi ini pengen belajar pengembangan, akan tetapi Lilis justru malah tanya-tanya awalnya. Oh, biasanya kalau bisnis ini kalau biar lancar ini harus tahu Pak, lahir wetonnya apa. Disebutkanlah sama Pak Budi. Diri sendiri Pak Budi ini disebutkan. Lahirnya ini, wetonnya ini. Disebutkan. Wah, pas banget Pak. Bisa itu. Yang penting setiap tanggal sekian datang ke rumah saya. Nanti saya kasih tahu caranya. Pak Budi tertarik. Kenapa pada saat itu tanggal-tanggalnya Pak Budi ini selalu pas. Sampai dibuletin sama Bu Nurul. Datanglah ke sana. Biasa-biasa saja ngobrol, ya kan? Ini ngasih tahu, ini kalau ternak kayak gini Pak arahnya. Oh, kalau tanaman kayak gini Pak.
sering bareng. Bahkan sering diajak sama Lilis tempat bisnisnya Lilis. Ini dulunya bangkrut, tapi setelah ini penanggulangannya ini. Lama-kelamaan, Pak Budi tiba-tiba jatuh cinta. Nggak tahu kenapa Pak Budi ini kayak bener-bener suka. Pak Budi kayak jatuh cinta, kayak dibuat lupa akan keluarga. Aduh, kenapa ya? Kok tiba-tiba aku pengen berhubungan sama si janda ini, si Lilis ini. Nah, Pak Budi ini kebingungan ketika Pak Budi ini mulai mau merenggang sebenarnya, mau nggak datang gitu kan ya. Si Lilis bilang, Pak Budi kenapa kok kayak gelisah? Saya kepikiran, sedangkan bisnis saya ini kan hancur. Cuma istri saya nanti gimana ya kalau saya sering kesini di tanggal-tanggal kayak gini dan saya berantakan pasti kalau nggak ada uang atau apa. Oh itu, udah pakai uang ini. Lilis ngasih uang. Ini kenapa ketika Bu Nurul tanya sama karyawannya yang namanya Agung, ya Gung gimana? Bu, kacau kok Bu, tapi kok ada uang? Nah inilah dikasih sama Lilis malah. Kok ada nih si Lilis kok malah seorang janda, dia ini kok malah seperti itu. Harusnya kan seorang janda ini kan nyari pasangan yang mungkin yang lebih kaya lagi atau gimana. Ini enggak. Si Lilis dengan gampang ngasih uang Pak Budi. Karena Pak Budi butuh. Ya kan, untuk ngasih ke keluarga segala macam. Dikasih gampang dan Lilis diterima sama Pak Budi. Karena butuh. Berjalannya waktu akhirnya mereka pun sampai ke, maaf ya, ini sampai ke bercinta. Nah Lilis bilang pokoknya kalau ke sini tanggalnya ini. Nah ada satu orang yang misterius gitu menurut Pak Budi. Kok selalu ada orang itu gitu. Ya kan, ada seorang laki-laki, dia ini sering datang ketika Pak Budi ke situ. Nah yang keberapa kalinya tibalah Pak Budi ini janggal. Kok Lilis ngasih tahu jangan tanggal ini. Nah, ini tanggal ini saja untuk yang akan datang. Ini penentuan nantinya untuk kedepannya bisnisnya biar lancar. Pak Budi pun mengiyakan, tak ada yang dipikir Pak Budi ini curiga atau apa janggal. Ini enggak. Oke. Nah, setelah pada hari itu kok tumben pindah lokasi. Nah, ini ke daerah Gunung Lawu, bagian lewat daerah yang beda lagi. Gitu, disitulah mulai ritual. Pak Budi bingung kan, ini apa, ada apa? Setelah itu baru dikasih tahu. Ini Lilis main apa Lis? Dikasih tahu. Nah yang ngasih tahu malah bukan si Lilis. Justru orang yang misterius itu ngomong, saya dukunnya Lilis. Lilis selama ini melakukan ritual pesugihan dan sudah lama jalan. Nah kamu itu tepat. Dari tanggal lahirmu, dari tanggal lahirnya Lilis, ini kalau disatukan, wah kalian ini hebat. Sukses kalian ini. Dengan cara ya ritualnya itu tadi. Salah satunya berhubungan badan. Nah kamu ini udah berhubungan badan. Tandanya kamu masuk di ritual itu. Kok bisa kayak gini Pak? Nah, kamu ini pengen gak kaya? Kamu pengen sukses gak? Iya pengen. Tapi ini caranya kayak gini. Iya Mas Budi, saya dari dulu ya pakai kayak gini. Nah memang wetonnya Mas Budi pas banget kalau dibuat ritual segala macem. Jadi Mas Budi udah nggak bisa menghindar. Kalau memang mau kaya ya lanjut. Iya saya pengen kaya. Maksudnya lanjut gimana nih? Lanjut saya melakoni hal-hal seperti ini? Iya. Nah dukunya ini ikut nyelak ngomong lagi. Gimana? Kalau mundur sampean yang celaka. Berarti saya harus lanjut ini. Iya. Tapi kalau Lilis ini kan punya syarat sendiri. Saya dan Lilis yang tahu. Lah kalau kamu, ini kamu harus menumbalkan orang tersayangmu, orang terdekatmu, yaitu keluargamu, anak dan istrimu. Anak dan istri saya. Iya. Itu. Ada berapa anakmu? 1 Pak. Anak saya 1. Ya. Masih kecil? Iya Pak, masih kecil Pak. Nah, istrimu dan anakmu itu tumbalkan. Enggak Pak. Loh, berarti kamu yang nanti akan nanggung resikonya. Udah pilihannya itu kok. Karena kamu sudah menjalani ritualnya. Kok bisa seperti ini? Kamu nggak ngerti kan ketika saya ajak kamu kemana-mana, kamu pun lupa kan? Sebenarnya selama kamu bercinta dengan Lilis itu bukan rumah Lilis. Itu di suatu tempat, tapi kamu tidak melihat. Kamu tidak tahu.
Jadi memang kayak dibutakan, seolah-olah memang, wah itu rumahnya Lilis. Ternyata bukan, ada suatu tempat yang memang, yaitu buat ritual pesugihan. Nah, sekarang tinggal pilihannya di kamu. Dan harus sekarang. Ini ada kertas, ada pulpen. Tuliskan nama istrimu, tuliskan nama anakmu, beserta lengkap lahir, weton, segala macamnya. Nah, pada saat itu Budi kebingungan. Ini, saya baru yang seperti ini. Di saat panik seperti itu, ini Budi punya cara licik gitu, punya unek-unek licik gitu. Ini kalau aku namanya aku plesetin gimana ya? Istriku tak ganti ini, anakku tak ganti ini namanya, terus tanggal lahirnya juga. Ini gimana ya? Lagian aku belum nyebutin kok. Ayo tulis, atau kamu sendiri akan celaka. Dan ini nggak lama prosesnya. Nanti kalau udah ditulis, ya, kamu tak ajak ke suatu tempat, tapi jangan kemana-mana. Nanti setelah itu, baru kamu tak ajak ke suatu tempat. Ini aja. Ini tempat apa? Udah. Jadi memang kayak hanya gubuk aja di situ. Dan nggak ada siapa-siapa. Aneh. Saat itu nggak ada pilihan lain. Karena memang udah kepepet. Menulis nama dengan nama yang disalah-salahkan. Nama anaknya salah, nama istrinya salah, semua disalahin. Ini Pak. Ya, ikhlas ya. Ikhlas tapi. Ya, gimana? Apa kamu pengen lihat anak istrimu masih tetap hidup, bahagia? Tapi kamu, saya nggak nanggung kalau kamu juga sama kayak mereka. Nggak Pak, udah ditulis, udah diserahkanlah sama bapak itu. Setelah itu, ya Pak Budi pun berpikir, anak istriku bakalan selamat. Udah, pokoknya anak istriku bakal selamat. Setelah dari ini, aku nggak akan kesini lagi. Ini Pak dukunnya, ini memang manggilnya janda pirang, karena memang rambutnya ini pirang. Pirang. Iya Pak, wis cukup. Ya udah, kamu ikut saya. Diajaklah sama Pak Dukun tadi. Pergi ke suatu tempat. Ini penentuan nih. Berapa hari ya kamu ada di situ. Nanti saya tetap nemenin, mantau. Jadi ada bebatuan-bebatuan gitu. Ya, ini cuma dikasih tikar, dikasih makan. Tapi makannya ini sesuai dari si dukun itu tadi. Disuruh merapal mantra ini. Dibaca juga bolak-balik anak yang disebutkan tadi gitu kan ya. Anaknya gitu, istrinya gitu kan ya. Nah, di hari yang keberapa Pak Budi ini merasakan pusing yang luar biasa. Dan Pak Budi melihat di depannya, karena malam itu ya posisinya, ini ada makhluk kayak genderuwo. Dia ini di depan Pak Budi. Pak Budi ketakutan pada saat itu. Nggak tahu kenapa, tiba-tiba Pak Budi sudah tidak sadarkan diri. Genderuwo itu terus mendekat, Pak Budi langsung udah nggak sadar. Ini kenapa nih kok bisa pindah ke sana? Pak Budi sama sekali nggak ngerti. Apakah ini dukun ini yang memindahkan ke keranda itu agar Pak Budi akhirnya jadi tumbal atau bagaimana? Dipercepat karena Budi telah berbohong. Ya, yang jelas Budi sudah tidak sadar lagi. Dia tiba-tiba di keranda, dia nggak ngerti juga sama sekali. Dan flashback pun selesai. Itu Bu, maafin Bapak, beneran maafin Pak. Ya ampun Pak, kok Bapak tega seperti ini? Kok Bapak tega nyakitin Ibu? Gini loh Pak Budi, Bu, jadi jangan bertengkar dulu. Ya, intinya mereka ini tahu kalau Pak Budi ini bohong. Nah, mungkin di hari yang keberapa mereka memindahkan Pak Budi. Mereka memindahkan ke Pak Budi, ya. Ini biar Pak Budi ini yang kena. Tetapi mungkin sesuai dengan mereka yang inginkan kali ya, biar mungkin dipantau atau apa gitu. Ini ditaruhnya ini di keranda itu. Ya, saya mohon saling memaafkan. Ini yang jelas, mereka sampai detik ini masih mencoba untuk menyerang. Apalagi mereka sudah tahu kalau Pak Budi ini sudah ditemukan. Nah, Pak Budi pun menjelaskan, Bu, maafin Bapak, Bu. Bapak seperti ini. Ya, Bu. Ya bukan kemauan Bapak. Pak, yang Ibu nggak habis pikir ya, Pak. Kenapa kok Bapak tega seperti itu, Pak? Padahal Ibu kan udah nurut, disuruh tinggal di kampung, Ibu nurut. Kok Bapak malah nyakitin Ibu? Jadi gini, Bu, iya memang ini salah Bapak, Bu. Salah Bapak.
Jadi kenapa Bapak ajak Ibu ke kampung? Ini kan tujuan Bapak. Kalau kita kalau kita ini hidup di kota, Bu, oke, bisnis Bapak mungkin bisa lancar. Tapi Bapak ini was-was, Bu. Pergaulan Ibu dengan ibu-ibu sosialita itu, Bapak ini deg-degan sendiri, Bu. Bapak takut nanti Bu jadi gimana-gimana ikut pergaulan mereka. Makanya sebisa mungkin Bapak merayu Ibu untuk tinggal di kampung, dan Bapak berani yakin untuk mencukupi kebutuhan Ibu. Tapi yang ada malah Bapak ini hancur loh, Bu, di kampung itu sebenarnya. Kalau nggak percaya tanya Agung. Sebenarnya apa yang terjadi itu bener Agung yang ngomong, Bu. Iya, Pak, makanya Ibu bingung ketika Bapak ini dapat uang dari mana? Iya, Bu. Awalnya Bapak emang bener pergi ke kota ini nyari informasi, tapi nggak taunya seperti itu, Bu. Ini semua bukan keinginan Bapak, Bu. Cuma nggak tahu Bapak tiba-tiba hilaf seperti itu, Bu. Ini akhirnya ya kan disuruh sama Pak Amir saling memaafkan. Kalau kalian saling memaafkan, ini serangan nggak mempan. Saling memaafkan. Tak lama kemudian, ini Pak Amir mengambil kain putih. Jadi kayak kain kafan. Sudah lusuh sekali, hampir setengah meter gitu kan ya. Ini kain kafan itu, ini dibentangkan sama Pak Amir. Kalian pegang ya. Pak Budi pegang, Bu Nurul pegang, terus adiknya pegang. Awalnya Tasya nggak mau, nangis. Tasya pegang. Ibunya juga bilang pegang. Mereka lagi nggak terima ini, pegang. Dipegang. Pak Budi sambil berdoa. Pada saat itu ya, mereka ini kan memegang kain itu yang dibentangkan oleh Pak Amir. Tak lama kemudian mereka ini dikagetkan. Suara di sampingnya Pak Budi persis ada di meja. Ini gelas air putih. Tiba-tiba ini retak dan pecah. Pak, itu apa, Pak? Udah ya. Nah, Mas Rizal bilang, terus gimana Pak Amir? Udah Mas Rizal, udah gak apa-apa, ikut berdoa aja Mas Rizal. Ikut berdoa Mas Rizal ini. Nah, setelah itu ya kan, ini kurang lebih seperempat jam baru udah lepas. Dimasukin lagi ke kantong. Nah, itu diberesin dulu. Ya, hati-hati Bu. Iya Pak, tapi ini gak apa-apa Pak, bukan apa. Udah, ini larinya gelas itu. Yang jelas, tampakkan kalau kalian ini baik-baik saja. Justru malah kalau kalian ini saling menjauh atau apa, mereka akan seneng. Itu jadi tampakkan kalian baik-baik saja di rumah. Ya, nanti saya bantu. Ya, saya bantu doa, mudah-mudahan semuanya teratasi. Setelah itu, Pak Amir ini bilang, maaf Pak Budi, boleh saya minta darahnya? Boleh Pak. Nah, Pak Amir ini membawa pisau kecil. Maaf ya Pak Budi, agak sakit perih. Nggak apa-apa Pak, yang penting saya dan keluarga saya aman Pak. Tahan. Darah itu, ini dibasuhkan di keris kecil Pak Amir. Ternyata ada keris kecil yang di tas samping. Diambil. Kerisnya ini kecil. Dioleskan di keris. Kerisnya setelah itu ya, ini ditempelkan di bagian luka tadi. Besok juga kering kok Pak, nggak begitu dalam. Dah, mudah-mudahan aman semuanya. Singkat cerita, mereka pun akhirnya ya, ini berterima kasih dan udah diperbolehkan pulang. Setelah udah diperiksa keesokan harinya segala macam bla bla bla, udah diperbolehkan pulang. Mereka pulang akhirnya. Nah, sesuai dari permintaannya Pak Amir, tunjukkan kalau kalian di rumah baik-baik saja. Setelah udah sampai rumah, ya, ini Pak Amir seminggu sekali datang. Ini sampai yang ketujuh kalinya Pak Amir datang ke rumahnya Pak Budi, ya, ngecek kondisi segala macem. Pak Amir tanya, ada kendala apa nggak? Sampai minggu ketujuh saya kesini. Aman kok Pak Amir. Ya, syukurlah. Ya nanti dikasih unjuk. Yang jelas, ya ternyata ya nggak jauh. Nggak jauh gimana Pak, ya nanti dikasih unjuk. Nanti Mas Rizal lah yang ngomong ya. Ada apa ini? Nggak ngerti apa-apa kan? Nah akhirnya mereka pamit. Tak lama kemudian, ini terdengar kabar. Ada seorang dukun meninggal. Ya, ada seorang dukun meninggal parah di kampung tetangga. Rizal ini tiba-tiba telepon. Dek, udah dikasih tahu Pak Amir belum? Nggak tahu ya Mas. Ada apa ya Mas?
Nanti kalau denger ada dukun siapa di deket-deket kamu apa tetangga kampung, ya itu dukunnya itu. Itu kemarin loh yang kamu bilang janda-janda pirang itu, ya dukunnya dia. Ternyata emang bener ada dukun meninggal tetangga desa dengan kondisinya sekarat. Penasaran gak ini Pak Budi? Pengen lihat. Begitu juga dengan istrinya, pengen lihat, pengen tahu siapa yang membuat aku seperti ini. Dan ternyata pas ketika mereka ini pura-pura takziah atau apa gitu kan ya, datang ke situ, mereka kaget. Ternyata yang meninggal ini adalah si Iwan. Jadi itu dukun muda itu sih, masih muda, Iwan. Nah, disinilah Pak Budi langsung ngomong sama istrinya, itu Bu, itu dukunnya Bu, itu dukunnya si janda itu Bu, dukunnya si Lilis. Ternyata si Iwan. Pantes saja, ya. Iwan ini diminta tolong sama Pak Lurah pas datang ke rumah sakit, dia nggak mau ngatasi. Emang ini kerjanya Iwan. Nah disitulah Iwan nggak terima. Ini kok ada yang nolong. Pikirnya Iwan nggak akan ada orang meninggal atau apa, gitu kan ya. Jadi ritualnya aman sampai bener-bener mungkin Pak Budi ini meninggal di situ atau mungkin gimana gitu kan ya. Berharapnya seperti itu. Nah kebetulan ada orang meninggal yang dimana harus ngambil keranda. Nah inilah, ya kan. Ini ternyata dukunnya dari si janda pirang itu, si Lilis, ini malah si Iwan. Pura-puranya mengatakan, Pak ini melakoni ilmu sesat lah apa-apa, dukunnya lebih tinggi, saya takut kenapa-napa sama saya sendiri. Ternyata emang dia dukunnya. Pak Budi ini juga nggak tahu nasibnya bagaimana si janda itu gitu kan. Berapa bulan kemudian Rizal ini datang main ke situ. Ngasih tahu, aku disuruh Pak Amir ngasih tahu kamu pasti penasaran kan, dari kemarin pasti kamu mikir si janda itu zamanmu itu loh, bagaimana nasibnya kan? Iya Mas, itu gimana Mas nasibnya? Apa Pak? Kamu masih suka apa gimana? Enggak loh Bu, Bapak pengen tanya bagaimana nasibnya. Kata Pak Amir intinya udah ikhlasin aja. Yang jelas itu kan dukunnya udah kalah, dukunnya udah menerima akibatnya. Si janda pirang itu ya pasti, si Lilis itu ya hancur. Ya udahlah syukur, yang penting keluargaku baik-baik aja. Ya lain kali itu waspada deh. Iya Mas, saya ini nggak tahu kenapa kok kayak kena kerasukan apa gitu. Makanya kalau kemana-mana berdoa inget anak istri segala macam itu harus waspada tetap, ngerti kamu? Dan jangan pernah yang namanya tergiurkan hal-hal kayak gitu ya. Untung pada saat itu kamu itu ya, ini ada waktu untuk mikir ini mending diplesetin. Cuma lama-kelamaan kan akhirnya ketahuan. Kalau memang pada saat itu kamu masih pulang dulu terus minta tolong ke siapa ya mungkin aman. Tapi kan di situ kamu nggak dikasih waktu untuk kamu bergerak. Ya kan, untuk kamu ini pulang atau apa harus semalam itu, makanya kamu bingung tuh. Sebenarnya ini ada masuk akalnya juga nih. Jadi saat dukun, jadi ada proses berarti kan. Saat dukun ini sedang meritual nama anak dan istrinya Pak Budi, ya kan? Ini di ritual kok nggak ketemu ini. Wah, nah ini bohong nih. Di hari yang keberapa baru ketahuan bohong. Barulah, oh berarti si Budi nih mau minta ditumbalin ini. Cerita pun selesai. Saya mengucapkan terima kasih buat pengirim cerita ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita ya. Ini ceritanya sangat epik sekali, banyak pesannya, jadi kita harus waspada kalau pas kita ditawari apa, kita harus tanya dulu nih, ini asal-usul bisnisnya bagaimana, gitu kan, ini kan untuk keselamatan kita semua, ya. Di situ, di cerita ini banyak edukasi, yang baik diambil, yang buruk dibuang, oke? Nah, buat teman-teman di rumah, ini kalau punya pengalaman horor atau apa segala macam, monggo silakan kirim ceritakannya. Kalau kalian pengen dibawain ulang oleh saya, caranya gampang sekali, dikirim per paragraf atau per kalimat. Nama yang mau disamarkan jelas, kayak tadi nih ya kan. Untuk keluarga tidak disamarkan, akan tetapi untuk orang lain semua disamarkan. Nah, kayak gitu kasih tahu. Ya. Ini kronologinya seperti apa, hantunya seperti apa, penyelesaiannya seperti apa. Oke. Kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya. 0858 704 33336, 3-nya 4 kali. Saya ulang, 0858 704 33336, 3-nya 4 kali. Seperti biasa dikasih nama dan nama kota, agar tidak tertumbuk dengan WhatsApp lain. Oke, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya, panjang umur, sehat selalu. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yo Sky, mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen.